sudah mati, sudah jadi bangkai. Rupanya buruk, cacat lagi, udah bangkai lagi mati. Siapa yang mau beli seperti itu? Jadi sikap sahabat tadi yang tidak mau membeli kambing yang seperti itu atau tidak mau memilikinya, itu disebut zuhud. Nah, secara bahasa. Maka kemudian Nabi itu kan Rasulullah membuat analogi. Nabi mengatakan sesungguhnya dunia itu, dunia yang membuat selama ini kita terkagum-kagum, itu seperti anak kambing cacat yang sudah jadi bangkai. Inilah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada malam ini kita akan membahas dan mengambil pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang sangat berharga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-31, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanadnya, dan sanadnya ini meskipun kalau dilihat satu persatu bermasalah, sanadnya lemah kalau dilihat satu persatu. Namun dalam ilmu hadis itu, sebuah hadis itu terkadang memiliki banyak jalur periwayatan. Ketika jalur-jalur itu lemah, dan apabila jalurnya banyak, ketika yang lemah bertemu dengan yang lemah dan kelemahannya masih bisa ditolerir, maka hadis yang lemah itu, atau sering disebut dengan hadis dhaif itu, naik peringkatnya menjadi hadis hasan, sering disebut dengan hasan li ghairih. Makanya di akhir pernyataan nanti Imam An-Nawawi mengatakan hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Hadisnya hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad-sanad yang bagus. Maksud hasan di sini setelah semuanya digabung, akumulasi dari semua sanad-sanad yang bermasalah tadi itu, ketika disatukan jadi kuat, dia naik peringkatnya. Jadi Ibnu Majah termasuk Tabrani, Baihaqi dan lain-lain meriwayatkan hadis ini dari Abul Abbas Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi, namanya Sahal.
Ayahnya adalah Sa'ad As-Sa'idi, Sa'ad ibni Malik As-Sa'idi. Ini kedua-duanya sahabat Nabi. Anaknya sahabat Nabi, ayahnya pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Sahal ini yang pernah mungkin kita sering mendengar. Beliau itu asal namanya itu Huzn. Nama aslinya Huznun. Arti Huznun apa? Sedih, muram, banyak masalah. Namanya sedih. Diganti oleh Nabi. Jangan sedih namanya. Diganti menjadi Sahal. Sahal itu artinya mudah. Orang yang selalu dimudahkan. Kalau ada masalah, ada solusi. Karena memang nama itu kan doa ya. Jadi kalau kasih nama anak itu jangan yang aneh-aneh. Jangan yang maknanya itu tidak baik. Kasih nama yang maknanya itu baik. Maknanya mengandung doa. Seperti Muhammad, orang yang terpuji kan, bagus itu. Ahmad, orang yang sangat terpuji. Sahal di sini artinya mudah. Dengan harapan kita mendapatkan kemudahan. Itu sampena, tafaul. Rasulullah itu suka tafaul. Sempena ya, yang baik-baik. Makanya orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian, orang sakit saja, orang sakit yang orang sakit yang terkena bisa binatang, misalnya digigit ular, itu orang Arab bilangnya salim. Salim itu artinya selamat, sehat. Jadi orang udah sakit kena bisa pun masih disebut sehat, selamat. Itu sempena doa. Dengan harapan walaupun dia sakit dia dapat kesembuhan. Ketika ada orang mau berangkat merantau jauh disebut qafilah. Qafilah itu artinya kembali. Padahal dia mau pergi jauh, merantau. Tapi disebut kembali, harapannya perjalanannya selamat, pergi selamat pulang. Jadi sempenanya bagus, tafaulnya bagus. Maka kita kasih nama orang, kasih nama anak itu yang bagus-bagus, yang maknanya itu baik. Misalnya buat toko, nama toko itu yang bagus, mudah rezeki misalnya. Nah, ini ada saya baca nama produknya es nggak beres ya, nggak beres ini kan. Ini namanya udah kurang bagus sempenanya, doanya udah kurang bagus. Pak ya es nggak beres ya. Kenapa nggak buat aja es beres gitu, beres misalnya, bagus namanya, doanya bagus. Ini nggak beres ya, nanti doa orang nggak beres, lama-lama jadi nggak beres. Jadi Sahal ini dulu nama beliau Huznun, artinya sedih. Nah, diganti sama Nabi jadi Sahal. Beliau ini sahabat Nabi. Beliau ini termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Berkah umurnya, panjang dan berkah. Beliau adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat di Madinah. Jadi di Madinah itu setelah beliau tidak ada lagi sahabat Nabi. Beliau yang terakhir. Mungkin di tempat lain ada, tapi di kota Madinah beliaulah yang terakhir wafat pada tahun 91 Hijriah. Menikah 15 kali, 15 orang istri. Maksudnya bukan sekaligus ya. Nikah, cerai, ada yang meninggal. 15 kali dia menikah dengan kaum Hawa. Sehingga diriwayatkan dalam satu walimah, dia pergi walimah. Di walimah itu kebetulan hadir juga istri-istri dia. Ada 9 orang, apa istilahnya mantan ya, janda, mantan. Ketemu dengan dia, 9-nya berdiri mengucapkan kaifal hal ya Abul Abbas. Apa kabar wahai Abul Abbas? Itu 9 orang perempuan itu mantan istri Sahal bin Sa'ad. Entah apa persoalan wallahu alam. Yang jelas beliau sahabat Nabi. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi semuanya adil, orang baik. Mungkin ada persoalan dan sebagainya.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bersumber dari Sahal bin Sa'ad. Beliau sebagai ar-rawil a'lanya. Beliau berkata atau bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu bertanya atau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Apabila aku melakukan amalan itu, maka Allah akan mencintaiku dan aku dicintai oleh semua orang. Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi, apa rahasianya supaya saya mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cinta manusia? Allah sayang dan manusia pun sayang pada saya. Apa yang harus saya lakukan? Faqala alaihi salatu wassalam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Pesan Nabi kepada beliau dan kepada kita semua, zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia ini, zuhudlah terhadap dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap milik orang lain, zuhudlah terhadap harta benda orang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Ya, inilah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya ini, dan tentu ini merupakan pesan bagi kita semua. Jadi memang dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama sekali, hadis ini disebut oleh para ulama madarul Islam, termasuk hadis yang menjadi pilar-pilar agama kita, terutama yang terkait dengan masalah akhlak. Di hadis ini punya muatan yang besar, karena hadis ini mengajari kita tentang zuhud. Kalau orang itu sudah zuhud, pasti di dalam kata zuhud itu ada mahabbatullah, ada cinta Allah. Di dalam zuhud itu ada taat kepada Allah. Di dalam zuhud itu ada wara'. Di dalam zuhud itu ada iffah, sifat iffah. Di dalam zuhud itu ada sifat izzah, izzatul nafs. Di dalam zuhud itu ada segala macam sifat-sifat terpuji. Di dalam zuhud itu ada sifat ridha, tidak ada sifat tamak, rakus dan sebagainya. Jadi kata zuhud itu sendiri mencakup banyak persoalan, mencakup banyak hal. Ketika seseorang memiliki sifat zuhud, berarti dia telah memiliki banyak sifat-sifat kebaikan. Kalau orang sudah punya sifat zuhud, gak mungkin mencuri, gak mungkin makan yang haram, gak mungkin makan yang syubhat. Karena orang zuhud ini, jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal pun kalau itu tidak memberikan kebaikan kepada akhirat, tidak memberi nilai tambah kepada akhirat, dia tidak lakukan. Orang zuhud itu tidak banyak ngomong, ngomong seperlunya saja. Jadi ucapan yang sia-sia itu tidak ada sama orang zuhud. Orang zuhud itu tidak banyak makan. Dia prinsip makan dia untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu orang zuhud. Makanya orang zuhud itu jauh dari sifat tamak, jauh dari sifat rakus, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat apalagi sifat cinta dunia dan sebagainya. Gara-gara cinta dunia inilah orang kemudian banyak menghalalkan segala macam cara. Orang zuhud ini berarti orang yang tidak mencintai dunia secara berlebihan, dalam artian dia menggunakan dunia ini seperlunya saja. Menggunakan dunia ini seperlunya saja. Lebih dari keperluan, maka dia akan tinggalkan. Ini zuhud. Maka sebenarnya zuhud ini adalah satu makam, satu peringkat, level
kualitas keislaman seseorang yang sangat tinggi dan sulit untuk kita berada pada makam ini kecuali dengan latihan yang berat. Karena sebelum sampai ke makam zuhud ini kita harus lewati dulu makam wara'. Kalau orang wara' ini dia berusaha meninggalkan yang haram, berusaha meninggalkan yang syubhat, yang tidak jelas. Tapi orang wara' ini masih melakukan perkara-perkara yang halal, yang mubah. Kalau yang mubah itu apa saja namanya mubah, dia sikat saja itu. Kalau orang wara'. Jadi kalau kita sudah sanggup wara', maka itu menjadi satu langkah menuju kepada zuhud. Jadi wara' dan zuhud itu adalah dua istilah yang mirip, berdekatan tapi berbeda makna. Berbeda makna. Jadi pertama sekali coba kita lihat dulu apa pengertian zuhud, kemudian apa bedanya dengan wara'. Zuhud itu secara bahasa, ini hadis ini tentang zuhud Bapak Ibu. Zuhud itu secara bahasa adalah al-i'rad 'anis syai' ihtiqaran lah. Seseorang itu, zuhud itu artinya sikap seseorang menjauhi sesuatu karena dia memandang sesuatu itu rendah. Artinya kita tidak tergiur dengan sesuatu karena kualitasnya rendah, itu namanya zuhud. Secara bahasa. Misalnya kita pergi ke pajak impres. Belanja kira-kira jam 11 pagi atau jam 12 siang ke sana. Cari sayur ya. Itu biasanya sisa-sisa sayur itu ada itu yang sudah busuk-busuk, yang sudah layu. Itu ditaruh aja, dilempar aja di jalan itu. Kira-kira kita mau ambil nggak itu sayur itu? Gratis. Mau ambil? Nah, kita nggak akan ambil sayur itu. Pertama malu ditengok orang. Yang kedua memang tidak punya nilai. Jangankan disuruh beli, digratisin juga kita tidak mau. Kenapa? Karena nilainya sudah tidak ada lagi, harus terlalu rendah nilainya. Ketika kita tidak mau mengambil sayur yang sudah busuk, yang sudah layu itu, yang tidak punya nilai itu, kita pergi dan kita mencari yang bagus, itu namanya zuhud. Kita zuhud terhadap sayur tersebut. Terus masuk ke pajak ikan. Ada ikan yang segar-segar, tapi ada juga ikan yang sudah lembek-lembek, sudah busuk. Matanya sudah merah. Kalau kita pegang dagingnya sudah tercabut, kita pegang itu. Jual murah. Mungkin kalau kita makan dah gatal lidah kita makan. Dijual murah pun kita tidak mau beli. Itu namanya kita zuhud terhadap ikan itu. Kenapa? Karena kita memandang dia ikan itu rendah, tidak punya nilai. Dikasih gratis pun kita nggak mau. Berat-beratin keranjang saja. Untuk apa beli ikan yang sudah seperti itu? Nah, itu namanya zuhud. Itu zuhud secara bahasa seperti itu. Dan makna secara bahasa ini nanti dibawa kepada makna secara syar'i, makna secara istilahi. Ya. Misalnya dulu Rasulullah pernah di Madinah di pasar itu Nabi bawa seekor anak kambing yang sudah mati. Seekor anak kambing yang rupanya sangat buruk, cacat, anak kambing itu sudah mati. Nabi tanya sama sahabat, siapa di antara kalian yang mau beli kambing ini? Seharga berapa? 1 dirham atau berapa dirham? Nabi sebut. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau beli kambing macam itu? Hidup saja kambing itu kami tidak mau beli dengan seharga itu. Apalagi kalau kambing itu sudah mati, sudah jadi bangkai. Rupanya buruk, cacat lagi, sudah bangkai lagi mati. Siapa yang mau beli seperti itu? Jadi sikap sahabat tadi yang tidak mau membeli kambing yang seperti itu atau tidak mau memilikinya, itu disebut zuhud. Nah, secara bahasa. Maka kemudian Nabi itu kan Rasulullah membuat analogi. Nabi mengatakan sesungguhnya dunia yang membuat selama ini kita terkagum-kagum, itu seperti anak kambing cacat yang sudah jadi bangkai. Inilah dunia yang menjadi rebutan orang, yang setiap hati merasa condong kepadanya sehingga meninggalkan ibadah dia kepada Allah dan mengorbankan akhiratnya. Jadi dunia itu nilainya seperti anak kambing yang sudah jadi bangkai.
yang diperebutkan orang itu. Nah, maka kemudian Nabi membawa makna zuhud secara lughawi tadi, secara bahasa tadi kepada makna istilahi. Jadi begitulah ketika seseorang menganggap dunia ini rendah dibandingkan dengan akhirat, kenikmatan dunia ini terlalu kecil, terlalu sedikit, terlalu rendah nilainya dibandingkan kenikmatan akhirat, maka disitulah dia telah memiliki sifat zuhud. Sehingga orientasinya kepada akhirat. Sehingga dia korbankan dunia itu untuk akhiratnya. Nah, orang yang sudah memandang dunia seperti itu, maka dia telah memiliki sifat zuhud. Oleh karena itu, zuhud ini kemudian didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai macam narasi, dengan berbagai macam istilah yang muaranya sama, intinya sama. Mungkin bahasanya saja berbeda, redaksinya beda, tapi maksudnya sama. Misalnya ada yang mengatakan zuhud itu adalah adamu ta'alluqil qalbi bid dunya. Zuhud itu artinya ketika hati seseorang tidak terpaut dengan dunia. Artinya hatinya itu tidak mencintai dunia walaupun dia memiliki dunia seisinya. Dengan kata lain, orang zuhud itu artinya dia memiliki dunia tapi dunia tidak dimasukkan ke dalam hatinya, hanya di tangan saja. Nabi Sulaiman itu kan seorang raja, nabi dan raja, kekayaannya luar biasa. Tapi kekayaannya itu hanya di tangan, tidak di hati. Kekayaannya itu untuk Allah. Ketika Nabi Sulaiman itu kaya raya, itu artinya agama yang kaya, bukan dia, agama kaya. Karena hartanya itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu orang kaya, raja, tapi mereka adalah pemimpinnya orang-orang zuhud. Jadi kalau dikatakan zuhud itu bukan artinya kita harus tinggal di gubuk. Tidak mesti seperti itu. Dikatakan zuhud itu tidak mesti saldonya harus nol baru zuhud, tidak mesti. Ya zuhud macam Nabi Sulaiman, Nabi Daud, macam Utsman bin Affan itu zuhud itu. Walaupun dia punya kekayaan yang berlimpah. Ketika perang Tabuk dia membiayai logistik perang itu, dia semua yang biayai itu. Utsman bin Affan itu. Kekayaannya, keuntungan perdagangannya luar biasa. Dia orang yang zuhud. Kenapa? Karena dunia itu di tangan dia. Dan dunia yang dia miliki, yang dia kuasai itu adalah untuk agama Allah. Maka Utsman bin Affan itu setiap hari ada budak yang dia merdekakan. Dengan uangnya itu dia beli budak, dia merdekakan. Dan setiap hari ada petugas khusus yang memanggil-manggil masyarakat, mengumumkan kepada masyarakat untuk datang ke rumahnya, untuk mengambil makanan, mengambil pakaian di rumah Utsman bin Affan. Setiap hari itu dia menyiapkan itu, bantuan, makanan, pakaian dan sebagainya, segala kebutuhan kaum muslimin. Itu Utsman bin Affan. Jadi hartanya habis untuk dihabiskan untuk agama Allah. Itu Utsman bin Affan, orang kaya yang zuhud. Jadi disinilah nanti bedanya. Zuhud itu adalah ketika seseorang memiliki, kemudian dia tidak terpaut hatinya dengan apa yang dia miliki. Itu zuhud. Kalau wara' itu sesuatu yang belum kita miliki. Kita berusaha mencari nafkah, kita berusaha supaya nafkah ini dilakukan dengan cara yang halal. Kita meninggalkan praktek riba yang syubhat, kita tinggalkan. Ini namanya wara'. Tapi ketika itu sudah di tangan kita, ketika kekayaan sudah berada dalam genggaman kita, disitulah sifat zuhud itu diuji. Jadi zuhud itu terhadap sesuatu yang sudah kita miliki. Kalau kita belum punya apa-apa, belum bisa dikatakan zuhud. Orang belum punya harta, macam mana dikatakan zuhud? Belum teruji kezuhudannya itu. Baru dikatakan zuhud atau tidak zuhud setelah dia memiliki, setelah dia punya kekayaan yang melimpah. Di situ baru diuji kezuhudannya itu. Makanya ketika ada orang memuji Malik bin Dinar, ya, Malik bin Dinar ini salah seorang ulama, ya, yang sangat dikenal dengan kezuhudannya, ahli ibadah, seorang alim pada zamannya, zahid, ya. Beliau ini ketika dipuji orang, anta zahid, engkau adalah seorang yang zuhud wahai Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Innama zahidu Umar ibn Abdul Aziz alladhi atadhu dunya fatarakaha. Hai, saya ini bukan orang zuhud.
Yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi menurut perspektif Malik bin Dinar, yang dikatakan zuhud itu bukan orang macam saya, kata beliau. Saya ini nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Kekayaan, kemewahan datang dari segala penjuru, tapi dia meninggalkannya. Karena Umar bin Abdul Aziz, beliau sebagai khalifah, sebagai orang nomor 1 dalam khilafah Islamiyah. Kalau beliau mau itu beliau jadi kaya raya. Karena semua orang ingin menarik simpati, apalagi tipe-tipe orang yang suka menjilat penguasa ini, paling suka itu. Ketika dia dilantik datang itu tawaran dari mana-mana, itu harta kekayaan. Itu yang dikatakan zuhud, kata Malik bin Dinar. Dunia datang mengejar dia, tapi dia lari dari dunia. Beliau itu luar biasa. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan, gubernur hebat, penasihat dari raja. Abdul Malik bin Marwan itu pamannya, wawaknya. Abdul Malik bin Marwan khalifah itu wawaknya. Istrinya anak raja, saudaranya semuanya pangeran-pangeran. Ini keluarga kerajaan tuh Umar bin Abdul Aziz tuh. Orang yang sangat kaya raya. Tapi ketika dia jadi khalifah berubah semuanya. Jadi menurut Malik bin Dinar yang dikatakan zuhud itulah macam Umar bin Abdul Aziz. Dia sudah memiliki kemewahan tapi dia tinggalkan karena Allah. Ya, kalau dia kepingin makan anggur saja dia harus ngutang sama Baitul Mal. Harus ngutang sama Baitul Mal. Segitunya. Istrinya anak raja namanya Fatimah. Sampai dia bilang sama istrinya, gimana kamu nih? Kamu hidup sama saya susah. Apa kita pisah aja? Kamu minta cerai saya, nggak usah hidup sama saya. Susah hidup sama saya seperti ini. Tapi Fatimah memilih untuk zuhud, hidup zuhud bersama suaminya. Padahal dia anak raja, abangnya raja semua. Al-Walid bin Abdul Malik itu raja, khalifah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik itu abang-abangnya semuanya khalifah-khalifah semua. Bukan wanita biasa. Wanita yang sangat terpandang dari keturunan Quraisy, Bani Umayyah lagi. Luar biasa. Tapi zuhudnya luar biasa. Inilah yang dikatakan zuhud menurut Malik bin Dinar. Kemudian ya, ada lagi yang mendefinisikan zuhud itu adalah qasrul amal fid dunya wa adamul huzni ala ma fat. Jadi zuhud itu artinya tidak panjang angan-angan terhadap kehidupan dunia ini. Dia tidak banyak berharap terhadap kehidupan dunia ini. Dan tidak sedih apabila luput dari kenikmatan dunia. Jadi orang dikatakan zuhud itu ketika musibah dia berkaitan dengan dunia, harta dia hilang, rumah terbakar, atau mobil kendaraannya hilang umpamanya. Dia tidak terlalu bersedih, tidak bersedih pun dia. Dia anggap itu biasa. Dunia yang hilang, itu biasa. Justru orang zuhud ini paling sedih kalau akhirat yang hilang. Misalnya para sahabat dulu kalau tertinggal takbir bersama imam, mereka berkabung 3 hari. Sedih 3 hari. Kenapa? Terlambat salat berjamaah. Tidak sempat takbir bersama imam. Sedih sampai 3 hari. Itu baru zuhud. Kemudian kalau tertinggal berjamaah, berkabung sampai 7 hari. Itu contoh para sahabat mempraktekkan sifat zuhud mereka. Tapi kalau yang hilang itu dunia, yang hilang itu adalah hewan ternak atau rumah terbakar atau musibah-musibah dunia, mereka tidak bersedih seperti mereka bersedih ketika akhirat mereka hilang atau luput dari kehidupan mereka. Jadi yang dikatakan zuhud qasrul amal fid dunya wa adamul huzni ala ma fata minad dunya. Jadi tidak terlalu berharap dengan dunia, tidak terlalu terpaut hati dengan dunia, dan tidak bersedih ketika dunia itu hilang. Jadi sekarang kita bisa menilai diri kita masing-masing, apakah kita zuhud atau tidak. Tidak usah nilai orang lain, nilai diri sendiri saja. Kira-kira kesedihan kita ketika dunia kita hilang bagaimana? Apakah sama besarnya dengan kesedihan kita ketika akhirat kita hilang? Misalnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Kira-kira sedih nggak kita kalau ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh itu misalnya? Pada hari itu kebetulan kita tidak sholat itu, 2 rakaat itu hilang, luput.
Kira-kira sedihnya semana? Sedih mana kalau Honda tiba-tiba hilang, dicuri orang misalnya. Ya, parkir Honda mesti dibawa lari orang. Kira-kira rasa sedih hilang Honda itu dengan rasa sedih hilang 2 rakaat tadi besar mana? Nah, itu nilai zuhud kita diuji di apa? Memang berat ya. Kalau ngomong mudah ya, tapi praktek zuhud ini berat Bapak Ibu sekalian. Berat zuhud itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Jadi di definisi beliau, ya sebenarnya sama saja, redaksi saja beda. Kata Ibnu Taimiyah, zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat itu disebut zuhud. Walaupun perkara itu mubah, ada perkara mubah, tapi pertanyaannya, yang mubah ini ada manfaat untuk akhirat? Ada membawa pahala? Betapa banyak misalnya kita ngomong, kita berbincang-bincang, ngobrol, obrolan kita itu ada membawa kebaikan untuk akhirat? Kira-kira dengan kita ngomong itu ada memberi pahala? Kalau tidak ada berarti ditinggalkan. Orang zuhud itu akan meninggalkan yang tidak memberi nilai tambah pahala untuk akhirat. Tapi kalau orang wara' masih melakukan yang mubah-mubah tadi, walaupun tidak tidak memberi nilai pahala, yang penting mubah, orang wara' ini dia lakukan saja. Asalkan dia terhindar dari haram yang syubhat, tidak ada masalah. Tapi bagi orang zuhud yang makamnya sudah lebih tinggi, terhadap yang mubah pun dia selektif, dia pilih-pilih yang mubah itu. Mana mubah yang kira-kira bermanfaat untuk akhirat? Nah, itu dia. Karena ada perkara mubah nanti yang memiliki manfaat untuk akhirat, ada juga perkara mubah yang tidak memberi manfaat apa-apa. Obrolan-obrolan yang tidak kurang berguna, yang sia-sia. Makanya Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu nilai kualitas keislaman seseorang itu dilihat dari sejauh mana dia meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Walaupun mubah, tidak perlu, ya udah. Itu mengarah kepada sifat zuhud tadi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa rahasia supaya kita dicintai Allah, Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Karena orang yang zuhud terhadap dunia berarti dia akan cenderung kepada akhirat. Itu selalu begitu dia. Ketika kita terlalu cinta sama dunia, berarti akhirat nomor 2. Bukan prioritas akhirat. Ketika kita tidak bertumpu kepada dunia dan menganggap dunia ini rendah, berarti prioritas kita adalah akhirat. Orang yang sudah memprioritaskan akhirat berarti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah dan menunaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Ketika orang sudah berkomitmen melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka kemudian dia akan dicintai oleh Allah. Nah, jadi Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang zuhud kepada dunia sehingga mendapatkan cinta Allah itu dia dapatkan cinta Allah bitariqil luzum. Luzum itu artinya ketika dia tidak cinta kepada dunia, berarti dia cinta ke akhirat. Ketika dia sudah cinta kepada akhirat, dia akan terdorong untuk melakukan amal soleh. Orang yang banyak melakukan amal soleh akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungannya. Kenapa zuhud kepada dunia kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita dicintai oleh orang lain? Boleh enggak kita mengharapkan orang lain mencintai kita? Boleh-boleh saja, dan ini fitrah. Setiap manusia berharap dia dicintai oleh orang lain. Kan kita enggak enak hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini sementara orang marah sama kita, orang benci sama kita, enggak enak hidup di dunia ini. Cinta Allah itu memang sudah, itu adalah tumpuan harapan kita memang. Tujuan utama kita mendapat cinta Allah. Walaupun kita mencintai Allah, belum tentu Allah mencintai kita. Kalau cara kita mencintai Allah salah,
Mudah-mudahan kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Cinta kita dibalas oleh Allah. Sebagaimana Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib, besok akan saya serahkan panji ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasul, dan Allah mencintainya. Jadi cinta Allah itu di atas segala-galanya. Pertanyaannya, boleh nggak kita mengharap supaya orang manusia cinta kepada kita? Dalam agama ini dibenarkan, tidak ada masalah. Dan itu adalah fitrah manusia. Kita ingin dicintai, ingin disayang sama orang, ingin dihormati, itu biasa. Karena memang ada disebut dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah, ya, suatu hari berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya ini dicintai oleh orang-orang yang beriman. Wa yuhabbibahum ilaina. Dan doakan juga supaya kami mencintai orang yang beriman. Jadi ini unik permintaan dari Abu Hurairah kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doa sama Allah, minta pada Allah supaya kami dicintai oleh orang yang beriman dan kami pun mencintai orang yang beriman. Jadi supaya hatinya dipenuhi cinta kepada orang beriman dan mereka dicintai oleh orang yang beriman. Ini permintaan Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bersabda, berdoa untuk Abu Hurairah. Apa doanya? Allahumma habbib ubaidaka hadza wa ummuhu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah orang-orang beriman ini mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Karena permintaan Abu Hurairah tadi, ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan supaya saya dan ibu saya dicintai oleh kaum mukminin. Maka Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang-orang yang beriman. Wa habbib ilaihim al-mu'minin, dan jadikanlah orang-orang yang beriman itu dicintai oleh Abu Hurairah dan ibunya. Artinya dijadikan Abu Hurairah dan ibunya mencintai orang-orang yang beriman. Sehingga kata Abu Hurairah, "Fama khalqun mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Karena memang doa Rasulullah itu mustajab. Sehingga beliau mengatakan, setiap orang mukmin yang mendengar nama saya atau melihat saya atau bergaul dengan saya, mereka semua mencintai saya. Ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pribadi yang dicintai oleh semua orang. Jadi boleh saja kita berharap orang sayang kepada kita, cinta kepada kita. Cuma persoalannya itu harapan. Bagaimana dengan kenyataan? Kita berharap orang sayang, cinta sama kita, tapi kadang-kadang orang muak tengok kita. Bosan lihat kita, sikap kita, tingkah kita. Kita boleh saja berharap, tapi kenyataan kadang-kadang mengecewakan. Ternyata banyak orang yang nggak suka sama kita. Kalau kita buat survei mungkin 80% nggak suka sama kita. Cuma 20% yang suka umpamanya. Nah, itu resiko, ya. Mungkin sikap kita, tutur kata kita dan sebagainya. Makanya sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara supaya kita dicintai sama orang, disayang sama orang? Gimana caranya?" Kata Nabi, "Izhad bima fi aidin nas, wazhad fima indan nas, yuhibbakan nas." Salah satu caranya, zuhudlah kamu terhadap harta kekayaan milik orang lain. Niscaya orang akan sayang kepadamu. Artinya kita diajarkan sama Nabi akhlak, adab terhadap kepemilikan orang lain. Jadi kalau kita mau disayang sama masyarakat, jangan jadi beban masyarakat. Jangan menjadi orang yang sikit-sikit minta, sikit-sikit minta. Mengemis. Kita kalau mengemis kepada manusia jadi hina kita dalam pandangan manusia. Enggak ada nilai kita dalam pandangan manusia. Makanya itu diperingatkan. Itu tidak banyak-banyak terlalu meminta kepada manusia. Dalam sebuah syair dikatakan, "Walau su'ilan nasut turaba la ausyaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u." Apabila manusia diminta, apabila kita meminta kepada manusia, yang kita minta itu tanah, kita minta tanah, pasir. Kemudian kita mengatakan, mintalah tanah sedikit, sungguh manusia akan bosan dengan kamu dan mereka akan tidak pernah memberikan tanah itu kepadamu.
Maksudnya dibilang sini kita minta sama manusia, minta tanah saja, minta pasir saja. Ya mungkin itu tidak ada nilainya. Tapi kalau tiap hari kita minta, orang bosan sama kita. Apalagi kita minta yang lebih berharga dari itu. Minta makanan, minta pakaian. Jadi sifat-sifat mengemis ini termasuk sifat yang tidak disukai orang. Makanya dulu para sahabat Nabi diperingatkan untuk tidak mengemis-mengemis. Lebih baik kata Rasulullah, kalian pergi ke hutan atau ke padang rumput cari kayu-kayu bakar, kemudian bawa ke pasar jual. Dari hasil penjualan itu kalian bisa menjaga diri kalian dari meminta-minta, bisa menafkahi keluarga dan bisa bersedekah. Jadi disuruh bekerja dalam agama ini, disuruh bekerja mencari nafkah supaya kita menjaga harga diri kita, kehormatan kita, tidak meminta-minta, mengemis. Karena itu bisa mengundang orang lain menjadi bosan dan marah kepada kita. Karena kita terlalu berharap kepada dunia manusia. Jadi disuruh zuhud. Nah, termasuk juga adab-adab di dalam kita bergaul misalnya. Tidak usah terlalu ingin tahu punya orang. Jangan kepo saya. Ada tetangga kita pulang dari pasar dia bawa plastik. Kita tanya, itu apa dalam itu? Minta sikit lah. Itu orang pasti kita dibenci sama orang itu. Ingin tahu punya orang. Kemudian ingin mengetahui segala hal tentang milik orang lain. Dan kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain. Ini adalah sifat-sifat yang akan dibenci oleh manusia. Maka kita disuruh zuhud dalam hal ini. Nah, termasuk jaga juga. Ada kawan kita kadang pergi keluar kota. Kita kadang-kadang suka bilang, jangan lupa bawa oleh-oleh. Nah, itu kadang-kadang ucapan seperti itu. Kalau sering-sering orang muak juga dengarnya. Nah, mungkin kalau sekali-kali lain lah ya. Kalau sering-sering, ini asal kita pergi selalu minta oleh-oleh. Itu adab kita. Jadi disuruh zuhud. Jangan terlalu dengan harta orang lain. Jangan selalu ingin tahu punya orang lain, kemudian meminta punya orang menagih. Itu kita jaga supaya kita disukai oleh orang lain, dicintai oleh orang lain. Kalau pergi sama-sama naik kendaraan umum, jangan selalu nunggu dibayar sama teman. Itu teman lama-lama jadi bosan sama kita. Kalau kita kerjanya cuma nunggu-nunggu dibayarin. Kalau minum kopi di kafe tunggu ditraktir. Wah, itu orang bosan sama kita itu. Jadi kalau hari ini ditraktir sama kawan, besok kita traktir kawan. Itu orang akan nyaman bersahabat dengan kita. Tapi kalau selalu asal makan minum di warung, selalu dia yang bayar. Ya, kita cuma modal badan aja bawa ke situ, tidak pernah mau bayar, tidak pernah mau berkorban, itu orang nggak suka sama kita. Itu cara supaya disayangi sama orang, begitu kata Nabi. Zuhud terhadap milik orang lain. Nah, sampai di situ kita disuruh jaga supaya kita dicintai orang. Pada saat kita meninggal nanti, menghembuskan nafas terakhir, orang bersaksi tentang diri kita dengan kebaikan. Si fulan itu memang orang baik. Jadi kalau orang kaum muslimin sudah bersaksi bahwa kita orang baik, Allah pun menerima persaksian kaum muslimin itu. Jangan sampai kita meninggal, orang bersyukur, sujud syukur orang kita meninggal. Alhamdulillah sudah meninggal si fulan itu. Tapi bagaimana caranya kita menutup usia dalam keadaan orang merindukan kita, orang terkesan dengan pergaulan kita, terkesan dengan kebaikan kita, dan orang mengatakan memang si fulan itu baik, mulia, dermawan ya. Itu Allah terima persaksian itu dan Allah mengampuni si hamba yang meninggal tadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita boleh berharap supaya orang sayang, orang cinta dengan cara seperti ini. Katakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang akan mencintai Anda. Seorang Arabi, Arab Badui datang ke kota Basrah. Mereka tanya, siapa di sini orang yang paling kalian segani, orang yang paling kalian kagumi, tokoh yang paling kalian hormati di sini? Orang Basrah mengatakan Hasan Al-Basri. Dia adalah pemimpin kami. Dia adalah tauladan kami. Kami hormat sekali sama beliau, sayang sama beliau. Si Arabi tadi tanya, kenapa bisa begitu? Kenapa sampai Hasan Al-Basri begitu mulia di dalam hati kalian? Kata orang-orang Basrah,
Karena Hasan Al-Basri, kami membutuhkan ilmunya, sementara dia tidak butuh dengan harta kami. Keberadaan Hasan Al-Basri tidak jadi beban masyarakat. Orang butuh kepada ilmu beliau, tapi beliau tidak pernah membutuhkan harta kami. Dia betul-betul zuhud dengan apa yang ada di sisi manusia. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya untuk tidak menjadi beban bagi orang lain, bagi masyarakat. Itulah sebab kenapa beliau sangat dicintai oleh ahlul Basrah. Mudah-mudahan nasihat singkat dari Nabi ini menjadi pedoman, panduan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.